udah nggak usah diresmikan untuk kerja ke luar negeri, karena mau resmi mau ilegal sama aja. Ini saya tepatnya ada di pelataran atau pinggir rumah sakit. Ini rumah sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Video kali ini, sahabat, kita akan membahas tentang TKW yang membuat surat terbuka lewat video atau ditujukan ya ke Bapak Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri baik luar negeri ataupun dalam negeri yang berkaitan dengan keberangkatan para calon TKI ataupun juga calon TKW. Si TKW ini juga mengatakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo atau untuk menteri-menteri dalam negeri ataupun juga luar negeri gak usah diresmikan untuk keberangkatan para calon TKW menuju luar negeri, karena yang resmi yang ilegal katanya sama saja. Mending proses keberangkatannya secara ilegal dibanding proses keberangkatannya itu secara resmi. Karena menurut si TKW ini, teman-teman, proses ilegal itu yang lolos atau yang fit ya seperti itu, maka akan mendapatkan uang fitnya itu sangat besar, dari 13 juta sampai 14 juta rupiah dibanding proses keberangkatan secara resmi. Karena menurut si TKW ini, keberangkatan secara resmi itu sangat membutuhkan waktu yang panjang, bisa berminggu-minggu, bisa saja berbulan-bulan. Dan setelah proses tersebut selesai, jika sudah diberangkatkan menuju mungkin negara Timur Tengah, entah itu Arab Saudi, Emirat, atau Dubai seperti itu, si calon TKW yang diproses secara ilegal tersebut bisa langsung mendapatkan majikan. Surat terbuka buat Bapak Presiden Joko Widodo atau Menteri Tenaga Kerja, udah nggak usah diresmikan untuk kerja ke luar negeri, karena mau resmi mau ilegal sama aja. Malahan mendingan ilegal, proses cepat, yang ready dapat uang fit 13 juta 14 juta, proses 1 minggu bisa terbang langsung dapat majikan. Nah kalau resmi kita daftar ke PT nggak dapat uang fit, habis medical fit langsung masuk BLK 1 minggu 10 hari, belajar pasang spray, belajar nyapu, belajar mandiin bayi, belum stik jari, belum PAP, belum pasporan, 2 bulan duduk di PT. Ya mendingan kayak dulu, lama di PT, pas terbang di airport langsung dijemput majikan, langsung kerja. Nah sekarang lama di PT, masuk Serika, mendingan kalau nasib kita bagus, cepet-cepet dapat majikan, kita langsung kerja. Nah kalau enggak, kita tidur lagi di Serika. Makanya udah nggak usah diresmikan, mau ilegal mau resmi sama aja, yang masalah tetap aja. Di tahun-tahun ini ataupun juga di tahun-tahun kemarin yang ke belakang ya, dari 2020, 2021 seperti itu, saya juga sering mendengar bahwa si para TKW tersebut itu diproses dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi. Dari bandara itu bukan dijemput sama majikan, tapi langsung dibawa oleh pihak Syarika. Tinggal di Syarika juga si TKW, bahkan ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 4 bulan seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya kasihan juga. Dan si TKW ini juga mengatakan, teman-teman, jika si para TKW itu mendaftar langsung ke PT, katanya tidak mendapat uang fee, juga prosesnya panjang, harus belajar inilah, harus belajar itulah. Kalau semisalkan masuk PT melalui keberangkatan secara resmi, jadi bukan secara ilegal mungkin ya. Kalau keberangkatan TKW ilegal itu didatangkan, ditampung, nanti dicariin tiket langsung diterbangkan seperti itu. Itu pun kalau semisalkan dari pihak Indonesia yang ilegal ini dan juga pihak yang ada di Arab Saudi yang ilegal juga, teman-teman, sudah menyiapkan madam-madam yang juga mengambilnya dari pihak yang tidak resmi. Seperti itu, teman-teman, menurut apa yang saya tahu. Proses keberangkatan calon TKW sekarang beda dengan proses keberangkatan yang dulu.
atau zaman-zaman dulu ya teman-teman, seperti itu. Bedanya itu teman-teman, kalau dulu keberangkatan calon TKW itu bisa langsung dijemput oleh majikan, tapi kan kalau sekarang itu karena lewat syarikah, jadi si para TKW dari Indonesia diberangkatkan, sesampainya ke Arab Saudi si TKW tersebut itu diambil oleh pihak syarikah dan ditampung. Emang bisa lebih memperlambat untuk si TKW bisa bekerja langsung dan mencari uang ya. Jadi intinya menurut saya juga teman-teman, uang fee yang 7 juta, 6 juta, 10 juta itu tidak ada faedahnya kalau misalkan si para TKW di PT lama, sesampainya ke Arab Saudi di syarikah juga lama. Salahnya apa yang dikatakan si TKW tersebut teman-teman yang ada di video barusan, yaitu mending diberangkatkan secara ilegal. Cuman salahnya si TKW ini harusnya mengatakannya itu minta dipercepat saja untuk keberangkatan dan untuk bisa langsung mendapatkan majikan ya sesampainya si para TKW itu ke Arab Saudi atau ke syarikah teman-teman. Jadi jangan diarahkan untuk proses secara ilegal, karena kalau proses secara ilegal bahaya juga teman-teman. Mending kalau misalkan si para calon TKW ilegal ini sampai ke Arab Saudi dapat majikan, langsung diproses menjadi kafalah atau diresmikan ya oleh majikannya. Tapi kalau misalkan si TKW ini dibiarkan begitu saja, masa aktif visanya habis, terus igoma tidak punya, ya intinya kan menjadi TKW ilegal yang menurut saya disitulah jadi banyaknya para TKW yang ilegal yang ada di Arab Saudi ini teman-teman. Jadi tak usah harus dicontoh ya, cari saja sponsor atau PT-PT memberangkatkan kalian secara resmi, juga secara cepat ya bisa mendapatkan majikan sesampainya teman-teman itu ke Arab Saudi. Seperti di video-video saya sebelumnya, banyak TKW yang terlantar juga, banyak TKW yang disekap gara-gara keberangkatan secara ilegal. Nah seperti itu teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, silahkan DM ke Instagram saya, Saiful Pasmu. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit juga udah mau gelap guys, ini 6:30 ini.